Pastiin dulu be. Oke teman-teman, jadi di hari ini kita ada dua pasien yang bongkar di bagian blok. Di sini yang semalam hilang kompresi juga penyakitnya, sama seperti yang di sana. Yang di sana ini hilang kompresi juga. Ini agar-agaranya masuk air ya Pak. Masuk air terendam banjir ya Pak. Banjir yang di sini kemarin bukan? 12. Oh yang 12, bukan di sini bukan? Bukan. Kira yang di sini. Udah ya. Nah, jadi motor ini habis terendam banjir. Setelah terendam banjir motornya nggak hidup. Tapi pas kita cek di bagian seher, ini sehernya ringnya ngancip mas bro, nggak bisa gerak. Gitu. Ini yang satunya ring olinya gerak. Ring kompresi sama ring ini nggak gerak sama sekali, jadi ngancip, nggak mekar lagi maksudnya. Jadi intinya pada motor ini kompresinya hilang gara-gara ring sehernya ngancip gitu. Ring sehernya nggak mekar lagi sehingga mengakibatkan adanya kebocoran di bagian kompresi, atau boleh disebut kompresinya nggak padat gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba kerjakan untuk di motor ini. Mudah-mudahan sore kelar, malam ya Pak ya. Kalau terkejar, kalau tidak terkejar harap maklum karena lagi berdua Pak. Rewang lagi tidak masuk, lagi sakit, banyak urusan Rewang. Jadi mekanik Siko itu mekanik panggilan kan. Kadang masuk, kadang tidak. Jadi intinya itulah. Iya Pak, ini kita cek dengan Pak. Kita cek bagian apa? Dexel, kita cek dulu payung klepnya bocor apa tidak. Tunggu beda nggak? Ya teman-teman, jadi untuk di motor Yamaha Mio 125 nya kita lakukan penyekiran juga di bagian payung klep, karena di sini sudah mengalami kebocoran di area payung klep. Nah itu udah ngames atau merembes di bagian payung klep masuk atau klep minyak. Untuk di bagian klep apinya bagus, cuman tetap kita sekir supaya antisipasi, karena biar nggak kerja dua kali, akhirnya sekaligus aja dua sama sekalian ganti sealnya nanti. Oke teman-teman, lanjut kita akan coba melakukan pengerjaannya dulu bersama Mas Tommy. Balik mana Pak? Gitu Pak? Balik mana Pak? Oh belakang kali ini. Oh dekat lah ya Pak. Oke teman-teman, jadi ini ringnya lengket seperti ini. Jadi ringnya nggak mekar sama sekali. Ini kita coba melakukan pembersihan dulu di area dalamnya ini. Kemungkinan besar gara-gara karatan, dan kemungkinan besar juga pengaruh adanya pemuaian. Mungkin ketika waktu banjir kemasukan air dihidupin, dipaksa-paksa, biasanya digas-gas. Nah itu menyebabkan adanya pemuaian di bagian seher ini mas bro. Itu kemungkinan besar juga begitu kita ngelewati banjir, mesinnya udah masuk oli itu. Jadi sangat berpengaruh sekali buat teman-teman yang
ngelewatin banjir atau motor yang kelendam banjir, ketika motornya sudah hidup lebih bagus jangan digober-gober karena bisa patah untuk di bagian mesin. Siapa tahu mesin Anda kemasukan air atau olinya berkurang. Jadi saat kita gober-gober adanya pemuaian di bagian seher gitu teman-teman. Oke, sekarang ini kita coba bersihkan dulu untuk di area sininya, area siringnya. Kita coba bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan dan kita amplas. Nanti baru kita pasang kembali untuk di rem sehernya. Karena tadi kita pancing dengan oli, motor ini nggak bisa hidup. Seharusnya kalau motor dihilang kompresi seperti itu, kita biasanya dipancing dengan oli di bagian lubang businya tetap masih bisa hidup. Namun ternyata setelah kita pancing, alhasil motornya nggak mau hidup-hidup gitu. Motor nggak hidup-hidup, kita capek ngengkol-ngengkol, pas kita buka ternyata ini reng sehernya masih ngancip, nggak bisa mekar seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Nah ini kita coba bersihkan dulu untuk di bagian kerak-kerak yang ada di bagian siring-siring yang ada di piston ini. Nanti setelah itu baru kita pasang. Nah ini juga banyak kerak. Oke, lanjut kita akan coba. Nanti kita cek sampai selesai dan kita nanti akan hidupkan sampai selesai. Oke Mas Bro, jadi untuk di seher ini udah kita pasangin ringnya dan udah kita bersihin seperti ini ya. Udah kita bersihin dan tinggal kita melakukan pemasangannya. Di sini saya sedikit bertutorial cara memasang. Ini bagi yang ingin belajar untuk mencoba-coba untuk membongkar motornya tuh. Dan untuk melakukan pemasangan seher yaitu yang pertama kita perhatikan remnya dulu. Ini ujung reng nggak boleh ketemu dengan ujung, sama-sama ujung nggak boleh ketemu. Begitupun dengan reng yang 2, 3 ya. Nah kalau ketemu nanti takutnya adanya kebocoran di bagian oli sehingga memasuk ke daerah ruang bakar. Nah yang kedua di sini kita harus perhatikan titik. Titik ini harus, ini tanda ini harus menghadap ke bagian knalpot itu Mas Bro. Nah sekarang kita coba pasang dulu untuk di sehernya. Yang paling utama harus kita pasang yaitu pen sehernya dulu teman-teman. Pen sehernya dulu. Nah jadi begini kita pasangnya. Ini tanda titik ini menghadap ke bagian knalpot, bagian lubang buang maksudnya. Oke, sekarang kita coba pasang. Oke teman-teman, jadi ini udah terpasang, bloknya udah terpasang. Nah tinggal kita nungguin Mas Tommy yang lagi melakukan penyekiran di bagian dekselnya
Hitam. Berapa ikut lagi, Bang? Hah? 2 lagi. Oh ya, tadi baru sih kok Dexel ya. Jadi tinggal 1 Dexel lagi. Ada 2 payung yang belum diskir. Tom. Hehehe. Tata. Oke teman-teman, jadi untuk Mio M3 nya sudah hidup. Ini alhamdulillah sudah nyala. Jadi intinya pada motor ini hilang kompresi dan ring sehernya lengket untuk masalah dan penyakitnya. Nanti kita cobakan tes dulu. Jadi motornya sudah selesai dan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hati-hati Pak. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.